Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah beberapa waktu diliburkan untuk sementara. Alhamdulillah ala kulli hal, begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib kepada kita untuk menjaganya. Wajib atas kita untuk menjaga nikmat iman dan juga menjaga nikmat kesehatan. Nikmat iman kita jaga dengan cara seperti ini, mengkaji syariat Islam, mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji As-Sunnah. Karena seorang muslim ketika mengkaji Al-Quran dan mengkaji As-Sunnah, imannya akan terus bertambah, kekhusyukan dan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya juga semakin bertambah, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus bertambah. Ma'asyiral muslimin, walaupun tahun 2020 ini oleh sebagian teman-teman menyebutnya sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena ma'asyiral muslimin, banyak sekali orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang begitu menyayat hati umat Islam. Ma'asyiral muslimin, kita tahu Ustadz Arifin Ilham juga meninggal tahun 2020 ya. Kemudian di Solo mulai dari, seingat saya Dr. Tunjung 2020 juga kah? Ya. Kemudian demikian juga ada Ustadz Ja'far Baraja dengan ketawaduannya dan kedermawanannya banyak yang kemudian melahirkan amal soleh berkelanjutan. Beberapa waktu lalu kita ditinggalkan oleh ada namanya Ustadz Soimin. Saya sangat kenal dengan beliau, teman saya itu menantu beliau, dan beliau dulu satu letting sama saya ketika kuliah. Cuma beliau kuliahnya non reguler, tidak mondok. Kalau saya mondok ya, orangnya soleh, insyaallah ikhlas. Kemudian demikian juga kita ditinggal, mungkin nggak begitu terkenal dan nggak begitu tenar, tapi kita tahu sebagai muridnya sudah hampir semenjak saya masuk pondok sampai sekarang, sampai sebelum beliau wafat, saya adalah murid beliau, namanya Ustadz Nur Hadi ya, Nur Hadi Jazuli. Beliau pakar faraid ya, pakar faraid yang banyak menyelesaikan kasus-kasus masalah warisan. Karena kasus masalah warisan tuh bukan sekedar bagaimana hitungan pembagian, pengurangan, perkalian dan lain sebagainya atas kertas, tidak. Ternyata rumit sekali. Saya pernah 2 kali diminta untuk menyelesaikan kasus mawaris, dua-duanya gagal ya. Kenapa? Karena ternyata bukan sekedar bagaimana jatahnya si fulan berapa, jatahnya si fulan berapa. Kalau si fulan ada yang termahcub, yang terhijab, tidak boleh mendapatkan siapa. Bukan sekedar itu, tapi ada namanya istri pertama, istri kedua yang tidak dibagi semenjak harta kakeknya misalkan. Masya Allah, ruwetnya luar biasa. Nah, akhirnya saya kemudian menunjuk mereka untuk konsultasi ke Ustadz Nur Hadi Jazuli, dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ma'asyiral muslimin, dan yang terakhir kita ditinggalkan oleh guru kita, guru yang tercinta Ustadz Mu'inuddin Al-Basri, dalam usia yang relatif muda, baru 54 tahun. Betul ya? Beliau baru usia 54 tahun, Masya Allah. Padahal kami baru saja mengganti brand An-Najah TV saya itu dengan foto beliau. Harapannya 2020 atau akhir pandemi ini kita banyak sekali fokus pada video-video kajian beliau, karena saya lihat di Facebook itu beliau sering siaran langsung, tidak terekam dengan baik.
akhirnya saya bilang sama teman-teman, udahlah beliau biar menjadi artis kita saja. Ya, tapi karena kondisi seperti ini nggak mungkin mendatangi ataupun mengundang beliau ke studio juga baru jadi ya, belum dipakai ya. Nah, jamaah sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Nah, teman-teman berpikir, gimana Ustaz, fotonya diganti apa tidak? Jangan dulu ya. Karena bagaimanapun beliau adalah orang yang sangat berjasa terutama bagi gerakan dakwah di Solo Raya. Setahu saya, karena saya nggak lahir di Solo tapi saya besar di Solo ya, bahwa gerakan-gerakan di Solo Raya ini dulunya sangat susah disinergikan. Tapi dengan kemunculan beliau dengan Dewan Syariah Kota Surakartanya, itu betul-betul mampu bersinergi dengan baik. Bahkan saya masih ingat Parade Tauhid itu ide beliau, dan saya masih ingat saya ditunjuk sebagai korlap lapangannya pada saat itu. Awal-awal saya masih sangat muda ya, tahun berapa itu. Nah, jamaah sekalian, subhanallah, ternyata itu menginspirasi hampir seluruh Indonesia mengadakan Parade Tauhid yang sama, ma'asyiral muslimin. Saya melihat bagaimana NU, tentu NU yang non struktural ya, kalau struktural agak susah nih ya. Kemudian teman-teman Muhammadiyah, dulu teman-teman MTA, semuanya ikut terlibat mengangkat bendera Panji Tauhid pada Parade Tauhid tersebut, ma'asyiral muslimin. Kemudian banyak sekali yang dulu tersekat-sekat karena perbedaan pemahaman, karena mungkin perbedaan kepentingan. Dengan keikhlasan dan ketulusan beliau serta keteladanan beliau, akhirnya mampu duduk bersama berkomunikasi dalam berbagai macam forum. Ma'asyiral muslimin yang mulia dirahmati Subhanahu wa taala, saya itu belum pernah melihat ada di Solo Raya ya semacam tokoh teman-teman yang tahlilan dan anti tahlilan itu bisa duduk bersama meneriakkan takbir bersama-sama siap membela Islam, kecuali ketika beliau saat bersama dengan kita, saudara sekalian. Saya masih ingat bagaimana Buya Soni, para habaib, kemudian beliau Ustaz Muin, kemudian beberapa tokoh-tokoh lainnya duduk bersama membicarakan bagaimana pembelaan terhadap Islam ketika Al-Quran dilecehkan. Masya Allah jamaah sekalian. Jadi sekali lagi ini memang kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, yang sangat kita cintai, bahkan mungkin lebih kita cintai daripada diri kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, saya masih ingat dulu ketika kami tahun 2011 pulang dari sebuah acara di Yordan, namanya GMG, Global Mat Yerusalem. Saat itu kami berangkat bersama dengan beberapa NGO internasional untuk memberikan bantuan kepada Al-Quds dan demo. Jadi demonya panjang banget, beriringan dari Yordan sampai masuk ke Al-Aqsa. Itu ribuan bahkan puluhan ribu yang hadir. Nah, ma'asyiral muslimin, termasuk kasus Mafi Marmara di antara dokter yang kita kirim juga tercegat di kapal bantuan tersebut, kalau Anda masih ingat kasus Mafi Marmara itu di Israel. Nah, jemaah sekalian, kami dulu ketika sampai di sana, ini saat itu kita nggak ikut ya, ada teman-teman yang kita utus. Begitu kawan-kawan kita sampai di sana, kita bergabung dengan Mercy dan beberapa, kita dari HASI, Halil Ahmad Society. Saat itu kita melihat ada hal yang menarik. Di Yordan itu banyak sekali kemah-kemah, tenda-tenda pengungsi yang berasal dari Suriah. Tahun 2011, belum ramai sebagaimana sekarang. Kita tuh heran, di Suriah ada apa? Kok ada tenda-tenda pengungsi di Yordan? Kita bingung, ini ada apa? Sementara di saat yang bersamaan, kita sedang mengirim bantuan kemana? Ke Palestina. Nah, begitu sampai di Palestina, teman-teman kita di Al-Aqsa, teman-teman kita di Gaza mengatakan begini, akhi, kami minta izin, sebagian dana bantuan dari kalian, dari rakyat Indonesia, kami berikan kepada saudara-saudara kami yang mengungsi dari Suriah. Kita kaget, emang Suriah ada apa? Saat itu belum ramai sebagaimana sekarang. Kita bertanya, memang Suriah ada apa? Kok sampai Anda minta bantuan kepada kami, minta izin kepada kami untuk memberikan sebagian harta orang Indonesia ini yang kami bawa kepada orang-orang Suriah, para pengungsi dari Suriah. Lantas kami bilang, berarti orang-orang Suriah betul-betul membutuhkan. Apa jawaban orang-orang Gaza, orang-orang Palestina saat itu? Demi Allah, mereka lebih membutuhkan daripada kami. Akhirnya kami bilang saat itu, tolong pertemukan kami dengan orang-orang Suriah. Kita dipertemukan dengan para pengungsi yang juga tinggal di Suriah, di Palestina. Anda bayangkan, Palestina sudah kehidupannya sudah sangat sangat miskin, sangat susah cari makan. Ini orang Suriah yang ngungsi di situ, merasa lebih aman. Berarti apa? Di daerah mereka lebih dahsyat. Akhirnya kemudian kita nanya, ada apa kejadiannya? Lantas mereka cerita bagaimana kekejaman Bashar Assad yang didukung oleh Iran, didukung oleh Cina, dan didukung oleh Rusia,
membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Dar'a. Saat itu belum ramai kemana-mana, baru kota Dar'a dan sekitarnya. Sebagian Latakia, ya, kalau Damaskus, Aleppo dan sebagainya belum begitu ramai. Hims atau Homs, ya, itu belum begitu ramai. Baru daerah Dar'a. Saya masih ingat saat itu, karena saya sepulang teman-teman dari GMG Jordan, saya diceritakan, akhirnya saya diminta untuk menulis. Saya pun mewawancari mereka dan saya menulis apa yang saya dengar. Kemudian kita cari data di internet. Akhirnya terbukalah kejadian di Suriah, pembantaian umat Islam oleh orang-orang Syiah di Suriah. Lantas saat itu jemaah sekalian, kami mencoba mencari dukungan, karena mohon maaf ya, teman-teman kita salah satunya Mercy saat itu belum mau terlibat. Sampai sekarang mungkin belum terlibat ya. Nah, alasan Dr. Jose, semoga Allah mengampuni beliau ya, karena beliau sudah meninggal ya. Karena di Suriah itu perang antara Islam dengan Amerika, alasan beliau. Baik, kalau kita mengatakan tidak, itu perang antara Islam dengan Syiah. Akhirnya jamaah sekalian, kita datang ke Solo. Ya, karena memang kantor pusat kita di Solo dulunya, ya di Semanggi sana. Kita datang ke sini, sowan ke beberapa kiai termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk DSKS, ya. Kita sowan minta dukungan untuk penggalangan dana agar kita bawa ke Suriah. Saat itu di Majelis Ulama Indonesia, acuh tak acuh, sebagian besar anggotanya, hanya ketuanya terutama Prof. Zainal yang kemudian memberikan dukungan. Tapi beliau secara pribadi gak begitu bisa menguasai yang lainnya. Akhirnya jemaah sekalian, kami masih ingat saat itu kita dikatakan begini, kalian mau apa? Mendukung Suriah. Kalau kalian mendukung Suriah, itu artinya mendukung Amerika. Maksudnya kalau kalian mendukung pemberontak, maksudnya Raat Suriah, itu sama dengan mendukung Amerika. Dan Amerika ini ingin menyerang negara Islam yang bernama Iran, katanya seperti itu ya. Kami kaget. Kok begitu ya? Nah, jemaah sekalian, itulah yang kemudian melatar belakangi sebuah kejadian di Istiqlal, terbongkarnya beberapa kedok orang-orang Syiah ya. Akhirnya kita sowan ke beberapa ustadz, dan yang betul-betul siap pasang dada dan mau all out bersama dengan kami saat itu dari kalangan tokoh-tokoh Solo, itu bisa dihitung dengan jari, dan salah satu yang paling utama adalah Ustadz Mu'inuddinillah hafizahullah. Kami siap, dan saya siap memberikan apapun untuk Suriah. Akhirnya kami semangat, dan saya masih ingat demo pertama yang kita lakukan itu, saya juga orasi, beliau juga orasi. Saat itu orang-orang pesimis, dan sebagian orang-orang memandang kita sangat memandang kita dengan gaya-gaya curiga, terutama orang-orang dekat Mangkunegaran. Mereka dikatakan sebagai orang yang pro Amerika, pro Israel dan lain sebagainya. Tapi kita didukung oleh Ustadz Muin, jalan saja, bismillah, saya siap mendukung kalian. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian karena dukungan beliau yang sangat kuat terhadap program kita dan terhadap urusan kita di Suriah, akhirnya jamaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, beberapa orang kemudian mempermasalahkan keberpihakan DSKS. Karena saat itu saya masih ingat DSKS baru awal-awal didirikan. Lantas mereka ini yang menolak untuk mendukung Suriah, akhirnya satu persatu pretel dari DSKS. Kemudian beliau pun mencoba mencari anak-anak muda sebagaimana kami, Ustadz Tengku, Ustadz Iim, ya kemudian kami dipanggil, kemudian diminta untuk bergabung, dan mulailah kita bergabung. Jadi kami sebagai generasi kedua dari SKS ya. Yang sebelumnya orang-orang tua. Kemudian kita menggerakkan, dan subhanallah ya, kita keliling bersama dengan beliau hampir seluruh pelosok Nusantara ini untuk menyerukan terkait masalah kaum muslimin Suriah, kaum muslimin di Gaza. Beliau sangat welcome tanpa melihat rasa capeknya kita bawa kemana-mana, dan subhanallah hari ini terbukti ketika beliau wafat, bukan kita orang Solo saja yang merasa kehilangan, Indonesia bahkan dunia. Teman-teman dari Suriah memberikan pesan khusus lewat video dan juga lewat surat hay'ah, semacam majelis ulamanya di sana menyatakan bela sungkawa. Demikian juga majelis ulama hay'ah kibarul ulamanya orang-orang Palestina juga memberikan bela sungkawa kepada beliau. Bahkan orang-orang Uighur memberikan, saya dikirimi video oleh teman-teman Uighur, saya kaget karena nomor mereka udah lama nggak save sama saya heran ini kok nomor Turki, ternyata teman-teman Uighur yang hijrah di Turki. Saya lihat, kalian masih ingat kami
kami masih ingat kalian. Subhanallah, nomor mereka aja kita udah nggak ke-save di HP kita. Mereka masih ingat karena dulu kita undang pernah ke Indonesia di Solo Baru bersama dengan para ulamanya. Beliau Ustadz Muin juga yang kita berikan sebagai penyambut mereka. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan rahmat subhanahu wa ta'ala, bahkan dari ulama-ulama internasional, kalau Anda pernah mendengar salah seorang ulama namanya Syekh Dr. Ad-Dadawi Asy-Syankiti, beliau ini ulama internasional yang sering menjadi narasumber di Al Jazeera, ya, di TV Al Jazeera, TV internasional. Beliau memberikan rekaman doa khusus kepada beliau, masya Allah ya, Dadawi ini. Padahal kita nggak tahu apa hubungannya dengan beliau. Bahkan salah seorang ulama Persatuan Dunia Islam, Persatuan Ulama Dunia Islam, namanya Syekh Profesor Dr. Ali Al-Qaradawi, sehingga saya, bukan saya Syukurdawi ya, Ad-Daradagi atau siapa tuh, beliau di Facebook resminya memasang foto Ustadz Muin, kemudian mendoakan beliau dengan doa-doa yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, ternyata yang kehilangan juga dunia, karena kita merasakan bagaimana perjuangan beliau untuk umat Islam di dunia, terutama Suriah, Palestina maupun Uighur. Mungkin orang-orang Rohingya, kalau mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan kita dan tahu, mereka juga akan menyampaikan belasungkawa. Karena bagaimanapun dana-dana Rohingya juga teman-teman Rohingya itu banyak disupport oleh beliau. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan rahmat subhanahu wa ta'ala, saya teringat dengan ungkapan salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar Al-Ajuri. Beliau mengatakan begini, mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi fis sama. Permisalan para ulama di bumi ini sebagaimana bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bintang di langit itu kita gunakan sebagai apa? Sebagai petunjuk jalan kita, baik berjalan di daratan maupun di lautan. Demikian juga idan tamasatin nujum, ketika bintang di langit itu tidak terbit ataupun tertutup, tahayyaru, maka manusia akan bingung kemana harus melangkah. Apalagi pada zaman dulu nggak ada Google Map. Kita kan kalau mau bepergian biasa lihat apa? Lihat rasi bintang. Ini arah timur, arah barat, ya. Kalau seandainya gelap, kemudian mendung, maka kita bingung mau ke arah mana kita melangkah. Nah, ma'asyiral muslimin, wa idza asfara anha ad-dulam absaru. Namun ketika kegelapan pergi, barulah mereka dapat melihat lagi jalan. Sama jemaah sekalian. Demikian juga perumpamaan para ulama. Kalimat ini ditulis oleh Imam Al-Ajuri dalam bukunya terkait tentang pujian terhadap para ulama. Para ulama seperti bintang-bintang di langit. Dengan ilmunya mereka, dengan akhlaknya mereka dan pedomannya mereka, kita pun bisa berislam dengan baik, bisa keluar dari berbagai macam syubhat. Demikian juga jemaah sekalian, ketika mereka wafat, maka kegelapan baik kita. Dalam sebuah riwayat, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kiamat, beliau mengatakan min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah ayyaqillal ilmu wa yantashirul jahlu. Ilmu semakin langka dan kebodohan merajalela. Ilmu semakin langka, kebodohan merajalela. Dalam riwayat lain, hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini. Artinya ilmu semakin langka. Kemudian wa yakthurul zalazil, kemudian terjadi gempa di mana-mana. Kemudian wa yakthuru al-haraju wal haraju. Akhirnya terjadi banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apakah al-haraj? Rasulullah mengatakan al-qattu. Banyak yang terjadi pembunuhan, pembantaian. Mungkin yang terjadi di Jakarta 6 laskar FPI, jelas bukan laskar FPI sebenarnya. Mereka umat Islam, laskarnya umat Islam. Karena bajunya saja seragamnya FPI, tapi mereka bagian daripada umat Islam. Jelas-jelas dibantai. Ya, mungkin di bagian daripada tanda-tanda kiamat. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan diangkatnya ilmu itu bagaimana. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min qulubil ibad.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu seketika langsung diangkat seperti asap atau uap yang naik ke atas langit, tidak. Tetapi apa? Biqabdil ulama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau ada komunitas masyarakat, ada sebuah komunitas masyarakat tidak tersisa lagi para ulamanya, alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu, ketika orang-orang bodoh ini diangkat sebagai pemimpin, ketika ditanya fa'aftau bighairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa dasar ilmu, fadallu, mereka akan sesat, wa adallu, dan menyesatkan banyak manusia. Ma'asyiral muslimin, ini ya tentang pentingnya alim. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalian kalau ingin mencari tempat tinggal, jangan tinggal di sebuah daerah yang tidak ada dua jenis manusia. Jangan tinggal di sebuah daerah yang tidak ada dua jenis manusia. Satu, tidak ada ulamanya. Yang kedua, tidak ada dokternya. Ulama sebagai dokter jiwa, dokter pikiran kita, yang akan menunjuki kita jalan yang benar, yang mengeluarkan kita dari berbagai macam syubhat dan kesesatan, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran buruk. Sementara dokter akan menyembuhkan kita dari penyakit badan. Ini kata Imam Syafi'i. Anda jangan tinggal di sebuah daerah yang tidak ada alimnya dan juga tidak ada dokternya. Kalau tinggal, carilah daerah yang di situ ada dokternya, banyak dokternya, banyak juga ulamanya, atau ada dokternya, ada ulamanya. Ketika kalian kebingungan dalam masalah agama, kalian lari ke ulama. Ketika kalian kebingungan dalam masalah sakit fisik, kalian lari kepada dokter. Ma'asyiral muslimin, subhanallah, terus terang kita merasakan begitu nikmatnya tinggal di daerah sebagaimana Solo ini. Subhanallah, banyak dokternya, apalagi dokter-dokter soleh banyak sekali. Ya, kemudian alhamdulillah banyak juga ulama-ulama yang menjadi rujukan kita, walaupun satu persatu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin pasti Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama ya. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, satu poin yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk materi, karena kalau nggak disampaikan menurut saya kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, walaupun hadisnya dhaif, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Jamaah sekalian, kejadian yang sampai sekarang sangat ramai sekali. Bagaimana pembantaian? Kalau saya baca beritanya, saya analisa beritanya, itu betul-betul pembantaian, jamaah sekalian. Pembantaian terhadap 6 saudara kita dari kalangan umat Islam, Laskar FPI. Jelas-jelas saya kemarin mendengar langsung bagaimana klarifikasi dari Habib Rizik. Dia bilang bahwa beliau memang sengaja mau keluar di tengah malam biar nggak terjadi macet. Maklum Jakarta walaupun musim pandemi tetap macet ya. Kemudian tiba-tiba mereka itu dibuntuti bukan 1, 2, 3 mobil, banyak sekali mobilnya, dikuntit begitu jemaah sekalian. Dan mereka berupaya mengejar mobil yang ditumpangi oleh Habib Rizik. Entah apa yang mereka mau. Awalnya tidak ada zon mereka bahwa itu polisi, nggak ada. Tahunya mereka itu ada orang berbuat jahat. Kemudian sampai laskar yang 6 ini dengan 2-3 mobil itu berhasil mengacaukan orang-orang yang mencoba menguntit Habib Rizik. Sampai kemudian Habib Rizik sekeluarga, 2 mobil yang ditumpangi oleh 2 keluarga, yang di situ ada anak-anak yang usia 5 tahun, yang usia 2 tahun, 3 tahun, ada juga yang usia masih meminum ASI, air susu ibunya. Anak-anak pada teriak, menangis, karena pada itu lari zigzag, kejar-kejaran. Jadi kalau kita pernah melihat film-film kejar-kejaran mungkin di jalan itu, ya begitu dikejar-kejaran cerita Habib Rizik. Sampai kemudian Laskar berhasil menyelamatkan Habib Rizik dan keluarganya, dan mereka ini digiring ke sebuah tempat yang sebenarnya bukan jalan yang dituju, tapi digiring ke sebuah tempat. Disitulah terjadi pembantaian yang sungguh sangat mengerikan. Kata Habib Rizik, kalau bukan karena mereka dan tentu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin nyawa beliau sudah hilang. Ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, dan kata beliau, hari itu, malam itu sampai paginya
tidak ada dalam benak FPI, demikian juga seluruh anggota Laskar FPI, bahwa melakukan pembantian tersebut adalah siapa? Adalah polisi. Mereka mencari tahu siapa melakukannya dan kemana kawan mereka yang berapa, yang 10 itu. Dicari jemaah sekalian. Hampir semua rumah sakit mereka cari. Semua tempat rest area mereka cari. Semua disisir, nggak ketemu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan mulut mereka yang melakukan pembantian tersebut. Jadi Allah membukakan sendiri mulut mereka. Cerita, awal ceritanya mereka memiliki senpi, awalnya ya, mereka senpi. Kemudian ketika Munarman klarifikasi bahwa dia bersumpah demi Allah, Laskar FPI nggak pernah diajarin bagaimana menggunakan senpi, apalagi memiliki senpi, senjata api. Nggak mungkin. Kemudian berubah lagi. Apa itu? Mereka merebut senjata polisi. Dibantah lagi, bagaimana mungkin bisa mereka merebut? Uang mereka itu adalah naik mobil. Ya, kemudian berubah lagi, yang mereka pakai senjata rakitan. Berubah tiap saat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka betul-betul kebingungan, betul-betul panik bagaimana menyelamatkan kejahatan yang telah mereka lakukan ini. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira kita sesekali perlu berani mengatakan jahat sebagai penjahat, orang dolim sebagai orang dolim. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat la yanzi'u barakatal ardi. Allah tidak akan mengangkat berkah dari sebuah negeri. Artinya Allah tetap memberikan keberkahan kepada negeri tersebut sampai orang-orang di sekitar itu tidak lagi mengatakan orang dolim sebagai orang yang berbuat dolim sebagai orang dolim, orang yang berbuat jahat sebagai penjahat. Artinya mereka mingkem, diam membisu, tidak kemudian mengatakan penjahat sebagai penjahat, orang dolim sebagai orang dolim. Mereka diam. Maka ketika saat itu mereka mendiamkan kedoliman, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat barokah dari negeri tersebut, masyarakat muslimin. Maka perlu kita sampaikan, punya keberanian. Subhanallah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, saya jadi teringat bahwa salah satu sebab kita dikuasai dan diperbudak di akhir zaman adalah apa? Karena kita ini hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, ilmu walaupun banyak, walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis ribuan, tapi kalau bertempat di hati orang yang jiwanya kerdil, penakut, ilmu tersebut jadi sesuatu yang ditakuti jemaah sekalian, sesuatu yang tidak mencerahkan, sesuatu yang tidak memancarkan sinarnya. Tapi ilmu kalau ada pada seorang yang pemberani, walaupun mungkin dia nggak hafal Quran, tapi dia punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran, punya kesiapan untuk membayar daripada ideologi yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut bercahaya di kalangan orang-orang tersebut. Kita tahu dan kita tidak menguji, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga. Jemaah sekalian, Ustadz Felix, walaupun beliau itu baru masuk Islam, tapi keberanian menyampaikan kebenaran, Islam itu menjadi indah ketika beliau menjelaskan Islam. Ya. Kita harus apresiasi dan pintar mengapresiasi, jangan sampai kita nggak mengapresiasi mereka. Pintar menjelaskan Islam dengan baik, dengan logis sekali. Walaupun mungkin hafalan Qurannya, hafalan hadisnya, nahwu sorofnya, beliau kalah dibandingkan para kiai yang ada jamaah sekalian. Tapi apa? Dan kenapa kemudian bersinar? Karena keberanian dalam menyampaikan kebenaran itu penting jamaah sekalian. Keberanian itu penting sekali. Taruhlah misalkan Munarman, orangnya Munir, orang kiri dulunya. Ya kan? Tahu sendiri kan anak kiri, sukanya debat, sukanya berantem aja. Ya. Dia kan anak buahnya Munir dulu, si Munarman itu. Semoga Allah menjaganya ya. Tapi ketika mendapatkan hidayah, hijrah totalitas, subhanallah jemaah sekalian. Walaupun mungkin hafal juz 30-nya belum tentu mungkin Munarman. Ya dibandingkan banyak kiai, dibandingkan banyak ustadz. Tetapi apa? Keberanian menyampaikan kebenaran. Itulah yang kemudian menjadikan ilmu yang sedikit itu menjadi cahaya jemaah sekalian. Makanya kalau ilmu bertempat pada hati orang yang kerdil, orang penakut, jubana, ilmu tidak akan bercahaya. Ya, ini tidak bercahaya sebagaimana api kalau dimasukkan dalam sebuah sebuah ruangan, walaupun cahayanya besar tapi tertutup, ya, tidak akan bisa memberikan cahaya kepada keluar jamaah sekalian.
Tapi kalau seandainya api tersebut walaupun kecil, hanya ditutup atau bahkan dilepas kacanya misalkan, dia bisa menerangi segalanya, ma'asyiral muslimin. Atas bawah dia bisa menerangi, kiri kanannya. Maka butuh namanya apa? Keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Subhanallah. Ya, bagaimana adik kita yang bernama Faiz, kayak nama Ustaz Faiz saja ya. Namanya Faiz, masih muda, 21 tahun coba. Saya lihat fotonya, itu nggak pernah ada catatan sejarah kriminal. Kata Refli Harun ya, Profesor Refli Harun. Nah sekarang aja untuk menghukum mati koruptor yang bernama siapa? Batubara itu sebenarnya Jualiri Batubara. Jelas-jelas korupsi ngeri banget. Yang dikorupsi dana bansos lagi. Di saat rakyat meregang nyawa malah dikorupsi. Udah begitu yang dikorupsi itu adalah bantuan, pinjaman. Itu saja masih diperdebatkan boleh tidaknya hukuman mati bagi dia. Jelas-jelas kejahatannya. Sementara 6 saudara kita ini gak ada catatan kejahatan. Lagi pula mereka pergi bukan untuk berbuat jahat, mengawal ulama, mengawal pewaris para nabi. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal ulama warathul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Mentaati mereka wajib. Bermaksiat kepada mereka dosa besar. Ini ungkapan Imam Al-Azuri. Mungkin jarang orang ngerti ya bagaimana bagaimana kedudukan para ulama dalam Islam itu. Sampai Imam Al-Azuri ini kesimpulan beliau dari berbagai macam hadis dan dalil, huwa afdalu minal ubbad wa a'la darajatan minaz zuhad. Sesungguhnya para ulama mereka lebih utama daripada ahli ibadah dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan para ahli zuhud. Hayatuhum gonimatun, kehidupan mereka bagaikan keuntungan yang luar biasa. Wa mautuhum musibatun, wafatnya para ulama merupakan musibah. Yudzakkirunal ghafila wa yu'allimunal jahila, karena para ulama mengingatkan orang-orang yang lalai dan mengajari orang-orang yang tidak tahu. Kemudian jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj, seluruh makhluk walaupun itu semut yang ada di lubangnya, apalagi manusia, sangat membutuhkan ilmunya para ulama. Burung-burung yang berterbangan di hutan itu membutuhkan ilmunya para ulama. Coba kalau ada ulama yang tidak menerangkan haknya burung untuk hidup, mungkin betapa banyak orang yang kemudian menangkap dan membunuh burung, ma'asyiral muslimin. Kemudian kalau seandainya para ulama tidak menjelaskan bagaimana haknya ikan-ikan di laut untuk bisa hidup di tengah ekosistem mereka, mungkin berapa banyak orang menggunakan bom ikan untuk menghancurkan karang dan kerumbu yang ada di laut, yang kemudian menghilangkan ekosistem ikan. Semua makhluk membutuhkan ilmu mereka. At-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibatun, taat kepada mereka bagi seluruh makhluk menjadi keharusan. Wal ma'siyatu lahum muharramatun, dan durhaka kepada mereka diharamkan. Man ata'ahum rosyada, barang siapa yang mentaati para ulama, mereka pasti akan lurus mendapatkan petunjuk. Wa man asahum anada, dan siapa yang durhaka kepada para ulama berarti dia telah menyimpang. Fabiqaulil ulama ya'malu imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin bekerja berdasarkan arahan-arahan para ulama. Wa an ra'ihim yasdur, dan berdasarkan pikiran-pikiran mereka para pemimpin bertindak. Fabiqaulil ulama yahkumul qudat, dan dengan pendapat para ulama para hakim itu bisa memutuskan perkara dengan baik. Fahum sirajul ibad, para ulama merupakan pelita hamba, pelita manusia. Wa manarul bilad, mereka adalah menara penerang negeri. Wa qawwamul ummati, dan mereka adalah tonggak-tonggak yang kuat bagi umat. Wa yanabiul hikmati, dan mereka adalah sumber segala hikmah. Hum ghaidus syaitan, mereka adalah penyebab kemarahannya setan. Karena dengan adanya para ulama, setan susah untuk menyesatkan manusia. Bihim tahya qulubu ahlil haq, dengan para ulama hati para pembela kebenaran itu hidup. Wa tamutu qulubu ahli zaik, dan dengan keberadaan para ulama hati orang-orang yang menyimpang itu mati. Mereka tidak bisa lagi berbuat menyimpang. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu penting. Membela ulama itu kewajiban kita. Belajar ilmu wajib, apalagi membela yang punya ilmu. Kan begitu jemaah sekalian. Rasulullah mengatakan apa?
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib, berarti apa? Membela yang punya ilmu ya juga wajib. Karena gimana kita menuntut ilmu sementara ulama dikriminalisasi, ditindak dan lain sebagainya. Mohon maaf, materi kita beda hari ini ya. Ini sebagai bentuk ketidakadilan yang kita ungkapkan ma'asyiral muslimin. Makanya saya kemarin sampaikan yang saya buat akhir status di Anaja itu. Apa itu? Kalau ada hayu alal jihad di Petamburan sampai ada iqomah hayu alal jihad, itu seharusnya ulama yang benar, bukan melihat dari kacamata fikih ansih. Kalau dari kacamata fikih ansih selesai, itu bid'ah, nggak boleh. Tapi seharusnya ulama itu melihat dari berbagai macam sudut pandang, sosial politiknya dilihat, latar belakangnya dilihat, biar apa? Biar tahu ini kenapa muncul hayya alal jihad. Kok aneh, nggak biasa. Kok tiba-tiba ada muncul seperti itu? Baru dia bisa menyelesaikan masalah. Kok malah yang menyebarkan videonya ditangkap? Itu tidak menyelesaikan masalah. Lihat dulu apa masalahnya. Maka saya bilang begini, jihad itu dalam Islam syariat yang diturunkan untuk melawan kedoliman. Artinya kalau ada umat Islam yang menyerukan jihad, artinya apa? Ada kedoliman yang telah melampaui batas terhadap umat Islam, makanya ada hayya alal jihad. Kalau tidak ada, tidak akan ada hayya alal jihad, jamaah sekalian. Seharusnya itu yang disampaikan para ulama. Saya melihat sebagian kiai, sebagian ustadz mengatakan itu bid'ah, nggak benar, tambah-tambah seperti itu. Iya, sepakat dalam masalah itu. Tapi seharusnya kita lihat latar belakang sosial politiknya. Sama dengan dokter, ketika ada pasien yang merasakan gejala, misalnya gejala sakit perut, kemudian dia tiba-tiba meresep obat atau dia memberikan obat sakit perut, mohon maaf, ini dokter ini perlu dihapus itu surat izin prakteknya. Kenapa? Oh, ini dokter. Kenapa? Dia seharusnya diagnosis, makan apa, habis apa, rasanya bagaimana, sakitnya di perut saja atau di kepala juga, ditanya seharusnya jamaah sekalian. Makanya ulama itu seperti dokter yang menyembuhkan penyakit bagi umat, penyakit hati. Sama kalau ada ulama kok yang dihukum gejalanya, gejala azan tanpa melihat latar belakangnya, itu bermasalah ma'asyiral muslimin. Ini penting, ini perlu kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin, saya itu kadang mikir, di Indonesia ini otak kita yang sehat itu disuruh mati ya, nggak boleh berpikir. Coba kebayang nggak jamaah sekalian, yang ngumpul walimahan di Indonesia itu banyak, tapi yang dipanggil dan dipermasalahkan bahkan diancam hukuman 7 tahun atau 6 tahun si cita wonge satu tok, siapa dia? Habib Rizik. Pak, rakyat Indonesia itu banyak, tapi yang diuber-uber suruh tes swab si Tito, siapa? Habib Rizik. Mohon maaf, saya dalam banyak fikih kita berbeda dengan Habib Rizik. Terus terang, saya nggak tahlilan, saya nggak sholawatan, tapi dia ulama. Dia seorang tokoh yang sekarang membangkitkan giro untuk kembali kepada Islam. Kita nggak pernah tahlilan. Seumur saya itu kayak nggak pernah tahlilan saya ini ya. Dulu di kampung saya pernah diundang tahlilan, saya diam aja. Akhirnya orang-orang bilang, Ustaz nggak tahlilan? Enggak. Oh ya, mohon maaf. Setelah itu akhirnya saya nggak diundang gitu. Alhamdulillah saya bilang. Tapi masih dikirimin. Dikirim makanan. Ya kalau dikirim masa dibuang, ya bismillah lah makan ya. Kita beda dengan beliau. Mohon maaf, secara akidah beliau Asy'ariyah. Kalau kita Salafiyah, jelas. Dan tauhid asma wa sifat beda jemaah sekalian. Tapi sekali lagi ini masih dalam kategori toleransi dalam Islam. Mereka muslim saudara kita. Kalau mereka mengatakan yadullah adalah kekuasaan Allah, tangan Allah adalah kekuasaan. Kalau kita tangannya tangan Allah gitu loh, jemaah sekalian. Kalau kita mengatakan wajah Allah itu benar-benar ada, kalau mereka mengatakan enggak, itu Asy'ariyahnya Habib Rizik. Tapi sekali lagi mereka saudara kita, teman kita. Yang harus kita bela juga jemaah sekalian, punya hak untuk kita bela. Tadi ya, yang diuber-uber, yang tes swab cuma si Cito, satu tok Habib Rizik. Mas, bapak-bapak, orang habis tes swab di rumah sakit, nginep di rumah sakit atau pulang nunggu hasil? Pulang nunggu hasil, tapi yang dituduh melarikan diri cuma satu tok. Siapa? Habib Rizik. Ini betul otak kita nih mau dibunuh ya. Hidup bernegara harus berakal sehat, kata Rocky Gerung itu memang betul iya ya. Kalau nggak berakal sehat tuh mati otak kita ini, nggak ada fungsinya. Bapak-bapak nih sekolahnya sampai S2, S3 ya, bapak-bapak mungkin ahli di bidang apa-apa kalau nggak pernah berpikir masalah ini. Orang yang tes swab itu banyak, yang diuber-uber untuk segera melaporkan hasilnya cuma satu toh orangnya. Siapa? Habib Rizik. Makanya kata Rocky Gerung,
Ini fenomena apa lagi kalau bukan kedunguan lokal ini. Ini penting masyarakat muslimin. Maka ketika saya kemarin ditanya dalam sebuah wawancara, Ustaz, gimana tanggapan dengan deklarasi Papua Barat ketika kemerdekaan? Kalau Pak Mahfud MD mengatakan bahwa itu deklarasinya lewat Twitter tok katanya ya. Kalau kita bilang begini, kita serius nanggapinya. Umat Islam yang nggak deklarasi aja dikuber-uber, dibunuh, dibantai. Kalau tangkap saya begini aja, itu menunjukkan sinyal bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan ini. Ada yang nggak beres. Kalau beres, kalau kuat, beres, bisa memberikan harapan kepada rakyat, terutama rakyat Papua. Saya yakin deh, nggak ada yang berani mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi karena nggak beres, mereka berani mendeklarasikannya. Mereka melihat lemah, udah nggak bisa berbuat banyak. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini penting kita sampaikan bahwa perlu keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Maka doa kita tuh gimana sih? Doa kafaratul majlis. Selain subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi doanya. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubuni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minan hammi wal hazan, dari galau terhadap masa depan, wal hazan terhadap masa lalu, sedih terhadap masa lalu. Wal bukhli wal jubun. Minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajaz, lemah fisik, wal kasal, lemah jiwa. Wa minal bukhli wal jubun, dari bakhil dan pengecut. Karena pengecut sekali lagi tadi membuat ilmu yang dimiliki oleh seorang ulama tidak bermakna dan tidak menjadi penerang di saat umat membutuhkan. Kenapa? Karena ketakutan tadi, ma'asyiral muslimin. Maka wajib untuk menumbuhkan rasa keberanian. Dulu saya pernah menyampaikan di sini, modal memperjuangkan Islam itu dua. Satu, karom, dermawan, terutama harta harus dermawan. Nggak boleh orang-orang kaya melihat bahwa salah sendiri nggak kerja, melihat orang-orang yang butuh misalkan, atau pondok membutuhkan, dakwah membutuhkan, salah sendiri nggak punya usaha. Enggak begitu. Allah menitipkan harta kepada Anda untuk berbagi. Kalau Anda melihat sesuatu, itu lihat pada diri Anda, bukan melihat dari orang tersebut. Contoh begini, ya, kepada orang miskin, orang yang suka minta-minta, hadis yang kita sampaikan adalah apa? Sungguh kalian makan dengan hasil tangan kalian lebih baik daripada kalian minta-minta. Ini kita sampaikan kepada orang yang suka minta-minta. Tapi kepada orang yang dimintai, bukan hadis itu yang dikasih. Nanti nggak ngasih dia. Ya, hadis apa disampaikan? Unfik alaik. Allah berfirman, berinfaklah, aku akan menggantinya. Jadi jangan kebalik tempatnya gitu loh ya. Kepada orang minta-minta hadis tadi. Ya, sementara kepada orang yang punya kemampuan, jangan sampaikan hadis tadi, dia malah nggak infak tuh hartanya. Sampaikan unfik alaik. Sama aja mas kalian. Teman-teman kita yang punya kemampuan, ketika melihat dakwah membutuhkan bantuan mereka, kemudian demikian juga pondok-pondok majelis taklim ataupun media-media Islam membutuhkan bantuan mereka, jangan kemudian kita mengatakan, ya kenapa nggak kerja serius? Yang ngomong gitu seharusnya mereka yang ada di media tersebut. Kewajiban kita adalah membantu. Ya, ini yang perlu berbagi karom jamaah sekalian. Yang kedua yang dibutuhkan dalam dakwah ini dan dalam perjuangan Islam adalah apa? Asy-syaja'ah, keberanian. Maka Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah, semoga Allah meridhoi beliau, Hasan Al-Banna, beliau pernah mengatakan, innal ummatal islamiyata lan ta'uda ila makanatihal aliyah. Ini saya hafal kalimatnya ini ya, karena menarik sekali untuk dihafal. Karena kata-kata beliau kata-kata seorang ulama, seorang mujahid yang telah membayar keyakinannya tentang Islam dengan nyawanya sampai boleh dibunuh itu ya. Ya. Kata beliau apa? Sesungguhnya umat Islam tidak akan menang dan jaya sebagaimana pendahulu mereka, illa kecuali kecuali mereka umat Islam kembali kepada falsafatil mauti fi sabilillah, yaitu apa? Falsafat mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai asma amanina, sesuatu yang paling dicintai daripada segala-galanya. Saya mendengarkan ceramahnya Habib Rizik, Masya Allah ya. Beliau bilang, saya tidak takut kalau mati. Mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Abdullah bin Rawahah, panglima Islam yang ketiga itu setelah Ja'far meninggal, Zaid bin Harisah, kan panglima yang ketiga dalam perang mana? Perang Yarmuk ya. Iya. Perang Yarmuk seingat saya. Perang Yarmuk itu adalah siapa namanya? Sahabat tadi ya. Beliau bilang begini, ketika saat itu Abdullah bin Rawahah namanya ya, dia ragu-ragu untuk mengambil bendera karena setiap membawa bendera itu mati, meninggal, wafat ya. Pertama Ja'far wafat, tangannya dipotong, diambil pakai tangan kirinya ditebas, beliau peluk ya. Kemudian beliau ditombak berkali-kali, wafat. Kemudian benderanya diambil alih oleh Zaid bin Harisah, kekasih Nabi Muhammad, sekali seorang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Sama, kedua tangan tertebas, beliau peluk, ditombak, beliau syahid. Kemudian bendera Islam jatuh. Saat itu Abdullah bin Rawahah sebagai orang yang ditunjuk sama Nabi malu-malu untuk mengambilnya. Takut karena nanti juga pasti mati juga. Akhirnya beliau mengatakan, ya nafs, wahai nafsu, kalau kamu gak mati di medan jihad, kamu juga akan mati di atas ranjang, kata beliau. Wahai nafsu, kenapa saya melihat kamu benci terhadap surga? Bukankah itu surga yang kamu cari? Ayo maju. Jadi beliau bersaing untuk menyemangati diri pribadi. Akhirnya beliau terjun, kemudian mengambil bendera Islam tadi, walaupun akhirnya beliau gugur sebagai syuhada, dan bendera diserahkan kepada Saifun min Suyufil Maslulah, pedang Allah Subhanahu wa taala siapa? Khalid bin Walid, yang akhirnya berhasil menyelamatkan pasukan. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama sebagai closing statement. Kita tidak akan bisa memenangkan Islam ini dan menjadikan Islam jaya terutama di negeri kita sampai kita menjadikan mati syahid di jalan Allah sebagai asma amanina, cita-cita kita yang paling puncak jamaah sekalian. Kalau enggak, mikirnya lama mau untuk berjuang untuk Islam, lama sekali mikirnya ya, lama sekali mikirnya. Kalau Habib Rizik bilang, kalau saya meninggal Allah akan memberikan penggantian terbaik untuk umat Islam. Anak-anakku nanti akan diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha bertanggung jawab. Ya. Masa kita lebih percaya kepada laki-laki lain yang bertanggung jawab? Allah lebih bertanggung jawab. Yang kedua, kata Said Qutb rahimahullah, beliau mengatakan, inna kalimatina, kata-kata kita, keyakinan kita, satabqa maitatan a'rojan ila syumu', kata-kata kita ini akan mati membeku, terkubur dengan jasad kita, hatta idza mitna li ajliha, kecuali kalau kita mati, maksudnya siap membayar harga untuk diperjuangkan. Kita siap apapun harganya, walaupun mungkin ada orang nggak seneng misalkan, walaupun mungkin Facebook kita di-banned misalkan ya, tapi hati-hati juga, abot ya. Saya itu 20 nih mau tadi barusan buat yang ke-21 Facebook saya ya. Instagram yang dibuat sama Mas Ian sama Mas Reza udah beberapa kali diingatkan ya, akhirnya udah terhapus beberapa konten ya. Jamaah sekalian, sampai kita harus berani membayar harga daripada perjuangan kita. Dengan apa? Terserah Allah minta. Kalau Allah meminta nyawa kita, kita berikan. Kita telah menjual diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta waktu kita, ya kita berikan waktu kita. Bukankah Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman nyawa dan harta mereka. Apa sih bayarannya? Jannah. Sampean Pak, kalau udah misalkan beli kambing Pak ya, kambing usia 5 tahun, besar banget ya, Anda beli kambing, lalu Anda sembelih atau Anda jual lagi, ternyata yang pemilik sebelumnya protes karena Anda jual lagi atau Anda hadiahkan pada orang lain, layak nggak dia protes Pak? Layak nggak? Salah, sama. Innallaha ashtara minal mu'minina. Kalau Allah telah membeli dari kita nyawa kita dan harta kita, terserahlah Allah berbuat apa kepada kita tuh, yang penting raditu billahi robba ya. Itu memang pelajaran para wali itu ya. Kita mencoba untuk menyelesaikan ma'asyiral muslimin. Hatta idza misna li ajliha asyad bin al-ahya, kata Said Qutb. Sampai kita berani membayar harga daripada perjuangan kita, maka kata-kata kita ini akan hidup, akan dipegang-pegang oleh orang-orang sepeninggalan kita, walaupun itu orang kafir. Anda tahu Ananda Pramudia Tur? Betul ya namanya? Ananda Pramudia Tur?
novelis kiri. Saya beberapa dulu sering baca buku dia. Bagus bukunya. Manusia Langit, Manusia Bumi. Macam-macam lah bukunya itu ya. Itu kata-katanya betul-betul berkhas dan berkarakter. Itu tokoh komunis loh Pak. Matinya pun di atas komunis. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lil komunis. Ini betul ya. Ananda Pramudiatur. Betul, luar biasa itu. Di penjara sama Soeharto. Di penjara di mana? Di Pulau Buru sana. Tetap istiqomah di atas komunisnya. Walaupun ketika anaknya meninggal, anaknya mau nikah perempuan, calon mantunya dipanggil sama dia. Kamu boleh nikah sama anak saya, tapi kamu harus belajar Islam kepada Buya Hamka. Padahal Buya Hamka tuh teman debatnya, tulis menulis dulu. Sering mencela Buya Hamka. Tapi Buya Hamka tuh orang sopan sekali. Dijawab. Tapi tadi ya, dan dia mengatakan saya tidak mau putri saya dinikahkan kecuali oleh Buya Hamka. Masya Allah ya. Ini keikhlasan para ulama juga ya Buya Hamka ini ya. Tapi maksud begini, Ananda Pramudiatur itu sampai sekarang kata-kata dia itu masih dipegang. Di bawah bendera revolusi itu masih dipegang ya mas kalian ya. Kemudian apalah ya, buku-buku kiri-kiri atau buku-buku orang-orang komunis itu oleh apa namanya? Ya kalau bukan komunis mungkin bobo komunis namanya. Itu masih jadi apa penyemangat mereka. Kenapa? Karena penulisnya itu berani membayar harga dari pikiran dan ideologi yang mereka yakini. Walaupun dipenjara di Pulau Buru ya mas kalian. Baik, saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan berbarokah dan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Kita akhiri sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih lanjutkan kaifa amalahum an-nabi. Bagaimana prinsip interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan putra-putri beliau. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.